Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan terkait dengan ujian keterampilan matematika wajib kelas 12 ya. Yang pertama kita bahas dari soalnya dulu. Diketahui proyek integrated learning yaitu pembuatan makanan fungsional. Itu ya. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Yang pertama adalah pengambilan data. Berdasarkan proyek integrated learning yang kalian kerjakan, buatlah survei mengenai seberapa besar kepuasan konsumen terhadap yang kalian buat dinilai dari kategori yang pertama penyajian makanan fungsional kalian, yang kedua kemasannya, yang ketiga logo makanan fungsionalnya. Nah, surveinya diberikan kepada minimal 50 orang responden ya, dengan rentang nilai penilaian antara 0 sampai 100. Eh, Tekniknya kalian bisa pakai macam-macam ya, bisa dengan wawancara ditanya satu-satu, bisa dengan angket disebar gitu, bisa juga dengan Google Form. Nah, pilihlah yang paling mudah buat kalian gitu ya. Selanjutnya, setelah kalian dapat datanya, kalian harus olah datanya. Berdasarkan hasil survei tersebut, buatlah yang pertama tabel distribusi frekuensi data kelompok untuk setiap kategori di atas. Ingat tabelnya data kelompok. Ingat ya, kalau mau bikin data kelompok ada rumus yang ada log-lognya itu loh. Nah, untuk menentukan banyak kelas dan banyak kelasnya. Lalu setelah dapat tabelnya, buatlah histogram data kelompok untuk setiap kategori. Kategorinya ada tiga, berarti tabelnya nanti ada tiga, histogramnya juga ada tiga. Lalu ukuran pemusatan data berupa min, median, modus untuk setiap kategori. Jadi setiap kategori kamu cari min, median, modusnya. Oke. Penyajian makanan, data penyajian makanan, min, modusnya apa? Kemasan, min, median, modusnya apa dan seterusnya. Begitu juga dengan ukuran letak data berupa kuartil 2, desi 5 dan persentil 50 untuk setiap kategori di atas. Nah, setelah kalian dapat hasilnya, kalian coba analisis, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Buatlah laporan berdasarkan hasil yang kalian dapatkan. Tuangkan juga jawaban dari pertanyaan di bawah ini dalam laporan yang kalian buat. Jadi di laporan-laporan nanti di bagian pembahasan kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya. Berdasarkan hasil pengon data yang telah kalian lakukan, pada kategori apa makanan fungsional yang kalian buat eh, lebih baik gitu. Maksudnya pada kategori apa yang lebih baik? Apakah dari logonya, kemasannya, penyajiannya? Nah, kalian tahu dari mana? Nah, tahu kan dengan dibandingkan gitu ya. Selanjutnya pada kategori apa makanan fungsional kalian kurang baik? Nah, pada kategori apa kira-kira? Apakah penyajiannya kurang, kemasannya kurang, atau logonya kurang? Seperti itu. Nanti akan kalian jelaskan di bagian pembahasan. Lalu pada kategori apa makanan fungsional kalian kurang menurut kalian apa yang menjadi penyebab kategori tersebut lebih baik dan kurang baik? Nah, kenapa kira-kira nih kategori ini unggul, terus kategori yang ada kategori yang kurang baik itu kenapa seperti itu gitu kira-kira? Nah, apa yang dapat kalian simpulkan? Rencana tindak lanjut apa yang akan kalian lakukan berdasarkan hasil laporan pengolahan data yang telah kalian. Jadi kan kalian sudah membandingkan mana yang baik, mana yang kurang baik gitu kan. Nah, kalian harus buat rencana tindak lanjut kalian. Apakah nanti misalkan logonya nilai dari logonya kurang bagus, maka mungkin akan di redesign gitu ya, mendesain ulang logonya gitu. Rencana tindak lanjut kalian seperti itu, oke? Nah, kira-kira apalagi yang bisa dimaksimalkan? Misalkan penyajiannya gitu atau kemasannya bisa dibuat lebih baik dan seterusnya gitu, oke? Nah, untuk format laporannya sendiri, formatnya seperti ini. Yang pertama, judul, itu nanti laporan hasil pengolahan data makanan fungsional itu ya judulnya nggak apa-apa gitu ya. Terus tuangkan juga nama-nama anggota. Lalu setelah judul, halaman selanjutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar kalian bisa cek banyak referensinya di buku-buku juga ada banyak seperti itu. Buku paket, buku bacaan itu ada kata pengantar biasanya. Nah, bab satu isinya pendahuluan, latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah tuh kayak gimana sih, Pak? Latar belakang masalah tuh kenapa sih kalian melakukan penilaian ini gitu loh. Itu latar belakang masalah. Contohnya misalkan eh, kita akan berangkat dari makanan fungsional yang kalian buat itu belum ada nilai, maksudnya belum ada penilaian dari orang-orang yang akan mengkonsumsinya gitu. Nah, berangkat dari situ kalian ingin mencoba gitu kan mengumpulkan data lalu akan menyimpulkan pada kategori apa yang baik, pada kategori apa yang tidak baik gitu ya. Itu latar belakang masalahnya. Oke. Nah, tujuannya nanti kalian bisa membuat tabel ya, sesuai dengan soal ya, gitu ya. Yang pertama tujuannya adalah yang pertama membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, lalu histogram,
Lalu ukuran pemusatan data, min, median, modus, ukuran letak data, dan kalian bisa menentukan itu. Itu tujuannya. Nah, bab 2 kajian teori nih. Bab 2 kajian teori isinya apa aja? Yang pertama pengumpulan data. Isinya apa? Pengumpulan data, teknik apa yang kalian gunakan? Apakah menggunakan Google Form dan lain-lain gitu. Oke. Kalau bisa nanti disertakan foto ya. Kalau misalkan pakai wawancara berarti ditanyakan satu-satu teman-temannya ya. Nah, kira-kira nilainya seperti apa gitu kan? Kalau pakai wawancara nanti ada fotonya. Tuh kalau Google Form juga kalau bisa ada screenshot hasil Google Form-nya gitu ya. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi data kelompok. Oke. Oh maaf, kalau di kajian teori belum ada hasilnya ya, hanya tekniknya saja ya. Hanya tekniknya saja, maksudnya dijelaskan sama kalian di bab kedua. Apakah pakai wawancara, angket, atau Google Form seperti itu. Nah, tabel distribusi frekuensi data kelompok di kajian teori itu hanya disampaikan bagaimana cara membuatnya, rumus apa yang digunakan gitu-gitu ya. Histogram juga bagaimana cara membuatnya gitu. Ukuran pemusatan data, min, median, modus itu tidak sampai nyari min, median, modusnya di kajian teori mah. Karena kita hanya mengkaji teori saja, tidak menghitung gitu. Tapi di kajian teori kita akan berikan ukuran pemusatan data, min, median, modus tuh rumus min apa, rumus median apa, rumus modus apa gitu. Begitu juga dengan ukuran letak data kuartil desel persentil. Tidak sampai mencari kuartil desel persentilnya, tetapi hanya menyampaikan rumus-rumusnya saja. Nah, di pas pembahasan baru deh kalian kumpulkan data yang kalian sajikan data yang dikumpulkan berupa yang pertama kan nanti kan data yang dikumpulkan berupa list gitu ya. Maksudnya si ini dapat berapa atau datanya saja misalkan 80, 85, 90 dan seterusnya gitu kan sampai 50 orang lebih gitu kan. Nah, selanjutnya pembuatan tabel distribusi frekuensi data kelompok dibikin. Dibikin caranya gimana? Dipakai rumus yang tadi ada di bab kedua, dipakai rumusnya. Terus abis itu dibikin tabelnya. Nah, udah dapet tabelnya, bikin histogramnya. Bikin histogramnya dari setiap kategori ya. Lalu perhitungan ukuran pemusatan datanya. Jadi dihitung nih benar-benar nih minnya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa gitu. Untuk setiap kategori ya. Ada 3 kategori ya. Lalu perhitungan ukuran letak data juga kuartil desel persentil setiap kategori yaitu penyajian, kemasan dan logo itu nanti akan dihitung gitu setiapnya. Nah, di bab kesimpulan nanti kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini nih. Nah, oke, tapi tidak perlu ditulis pertanyaannya gitu kan. Kesimpulannya apa? Misalkan berdasarkan hasil pengolahan data yang dikeluarkan pada kategori apa makanan fungsional yang kalian buat lebih baik. Kategori apa yang lebih baik gitu kan. Nah, di sini disampaikan sama kalian. Setelah data kami kumpulkan dan kami olah, ternyata pada kategori ini makanan fungsional kami lebih baik. Itu terlihat dengan lebih tingginya rata-rata atau gimana gitu ya. Nah, itu juga pokoknya di kesimpulan harus menjawab ini ya gitu. Tapi tidak perlu ditulis pertanyaannya. Langsung saja jawaban. Dirangkai kata-katanya gitu. Oke. Nah, rencana tindak lanjut ada di sini. Tuh, rencana tindak lanjut apa yang kalian lakukan berdasarkan hasil pengolahan data yang telah kalian lakukan. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu aja. Bapak rasa cukup. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya.